Saat ini saham-saham yang mempunyai fundamental bagus rata-rata valuasinya sangat tinggi atau dinilai kemahalan. Kita sebagai investor pasti ingin membeli saham yang fundamentalnya bagus tapi valuasinya sangat murah. Nah, kali ini kita akan memberikan beberapa contoh emiten saham yang fundamentalnya bagus dan masuk dalam LQ45 tapi dengan valuasi yang murah. Pengen tahu saham-saham apa saja yang akan kita bahas? Ikutin terus video ini ya. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi, seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Sebelum kita bahas saham LQ45 yang murah, perlu kami informasikan bahwa kami menggunakan dua metode penilaian, yaitu yang pertama price to earning ratio atau PER dan yang kedua price to book value atau PBV, di mana dua metode ini sering digunakan untuk menilai harga suatu emiten, apakah itu murah, apakah itu wajar atau kemahalan. Nah, oke, sekarang kita jelaskan satu persatu ya. PER atau price to earning ratio adalah metode valuasi yang membandingkan laba bersih dengan harga wajarnya. Semakin rendah PER, maka perusahaan juga dianggap semakin murah. Dan biasanya perusahaan yang dianggap murah apabila PER-nya di bawah 10 kali. Yang kedua, price to book value atau PBV. Apa sih PBV itu? PBV adalah metode valuasi saham yang membandingkan nilai buku dengan harga pasarnya. Semakin rendah PBV, maka semakin murah perusahaan tersebut, dan perusahaan dianggap murah apabila PBV di bawah 1,5 kali. Nah, kita akan bahas satu persatu emiten tersebut, tapi sebelum itu kami akan menjelaskan, kita akan membahas dari dua segi, yaitu fundamental dan teknikalnya. Dimulai dari Bro Palevi untuk emiten yang pertama. Yang pertama, PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia dengan kode emiten TKIM. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur kertas dan hasil produksi kertas atau stationery yang terbesar di dunia dengan tujuan ekspor ke Jepang, Amerika, Australia, Timur Tengah, dan lain-lain. Saat ini harga saham per lembar dari TKIM adalah 8.150 dengan PR sebesar 7,35 kali dan PBV sebesar 1,07 kali. Oke, sekarang kita coba menilai dari segi fundamental. Kita melihat laporan keuangannya. Kita lihat dari laporan keuangan income statement di kuartal 3 September 2021 yang mana menunjukkan kenaikan net profit margin sebesar 23%, yang mana di tahun 2020 net profit marginnya hanya 17%. Kemudian kita bisa lihat dari laporan balance sheet, aset itu meningkat sangat tinggi ya, dan paling tinggi daripada tahun-tahun terakhir yang mencapai 3,1 miliar dolar. Sedangkan debt to equity ratio-nya makin tahun semakin turun, dan di tahun 2021 turun menjadi 84%. Apabila debt to equity ratio-nya itu rendah, maka perusahaan ini mempunyai kesehatan keuangan yang sangat bagus. Dilihat dari laporan profitabilitas dari ROA, Return of Asset, dan ROE, Return of Equity-nya per Juni 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019. Oke, kita masuk ke analisa teknikalnya ya. Ini adalah tampilan chart dari PT TKIM di time frame only. Kita menggunakan Fibonacci sebagai indikator toolsnya. Dari tarikan Fibonacci ini ada potensi kenaikan sebesar 158,26%. Dari harga 8.175
sampai 19.025. Kenaikan ini dibantu juga karena harga sudah memasuki area base price. Apabila harga menembus support di level 5.950, ada kemungkinan harga meneruskan penurunannya. Yang kedua, PT Bukit Asam Tbk dengan kode emiten PTBA. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara, eksplorasi, pengolahan, pemurnian, sampai dengan pengangkutan batu bara. Saat ini harga per lembar saham PTBA yaitu 2.680 dengan PER 4,86 kali dan PBV 1,49 kali. Sekarang kita lanjut membahas fundamental dari PTBA ini. Kita bisa lihat dari laporan keuangan income statement di kuartal 3 September 2021 yang mana net income, revenue, dan net profit margin itu juga naik drastis. Bahkan net profit margin tertinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya, sebesar 26%. Artinya perusahaan ini mempunyai kemampuan mencetak laba sangat bagus. Kalau kita lihat dari laporan keuangan balance sheet, pertumbuhan aset dan equity pada kuartal 3 September 2021 juga tertinggi dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Dari laporan profitabilitas kita juga bisa melihat return of equity dan return of asetnya tahun 2021 juga sangat meningkat. Jadi menurut kami secara keseluruhan perusahaan ini mempunyai kesehatan keuangan yang sangat bagus. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikal dari PTBA. Ini adalah tampilan chart dari PTBA di time frame monthly, di mana kita menggunakan Fibonacci sebagai tools indikatornya. Dari tarikan Fibonacci ini, ada potensi kenaikan sebesar 22,38% dari harga 2.650 sampai di 3.240. Dan apabila harga menembus support di harga 2.560, ada kemungkinan harga meneruskan penurunannya ke titik support selanjutnya. Yang ketiga, perusahaan gas negara dengan kode emiten PGAS. Perusahaan ini perusahaan BUMN yang bergerak di bidang hilir gas bumi. PGN melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi. PGN memiliki jaringan pipa transmisi yang tersebar di kota dan berbagai provinsi untuk menghubungkan dari pusat gas bumi ke user yang berada di lokasi dengan menggunakan jaringan pipa transmisi. Saat ini harga per lembar saham PGAS adalah 1.530 dengan PER 6,79 kali dan PBV 1,03 kali. Oke, sekarang kita mencoba melihat dari laporan keuangan PGAS ini. Dilihat dari laporan keuangan income statement kuartal 3 September 2021, net income, revenue, dan net profit margin itu naik sangat drastis ya. Net profit margin berada 15%, walaupun di tahun 2020 net income dan net profit marginnya sempat minus dikarenakan terdampak oleh pandemi. Kalau kita lihat dari laporan balance sheet di tahun 2021, aset dan equity-nya sama dengan tahun 2020. Tetapi yang menarik adalah debt to equity-nya turun menjadi 156%. Dan dari laporan profitability kita bisa lihat ROA dan ROE-nya juga naik drastis, yang mana ROA dan ROE pada tahun 2020 sempat minus. Nah, berarti secara keseluruhan perusahaan ini mempunyai potensi yang bagus ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikal PGAS. Ini adalah tampilan chart dari PGAS di time frame daily. Kita masih menggunakan Fibonacci sebagai tools indikatornya. Dari penarikan ini, ada kenaikan sebesar 6,86% dari harga 1.500 sampai 1.605. Kenaikan ini diperkuat juga oleh indikator EMA karena mendorong ke atas sampai ke harga 1.605.
Dan apabila harga menembus di 1410, kemungkinan harga meneruskan penurunannya hingga ke area supply berikutnya. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur dengan kode emiten INDF. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan nama awal yaitu PT Panganjaya Inti Kusuma. Perusahaan ini bergerak di bidang consumer good, makanan olahan, minuman, tepung, mie, dan lain-lain. Saat ini harga per lembar saham INDF adalah 6.275 dengan PER 8,02 kali dan PBV 1,20 kali. Oke, kita sekarang coba lihat dari fundamental laporan keuangan Indofood Sukses Makmur. Kita bisa lihat di laporan keuangan income statement pada kuartal 3 September 2021 ini, yang mana net income, revenue, dan net profit marginnya itu mengalami penurunan. Justru yang menarik adalah net income, revenue, dan net profit margin itu di 2020 tumbuhnya sangat tinggi, walaupun pada saat itu kala pandemi sedang melanda. Dari laporan balance sheet kita bisa lihat pertumbuhan ekuitas dan liability selama 2 tahun terakhir ini, 2021 dan 2020 itu cenderung stagnan ya, sama. Dan untuk aset ada kenaikan sedikit di tahun 2021 ini. Dan kita bisa lihat dari laporan profitability, ROA dan ROE untuk 2 tahun ini juga sangat stagnan, tidak naik dan tidak turun. Hanya saja debt to equity ratio-nya yang berkurang untuk tahun 2021. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikal PT Indofood Sukses Makmur. Ini adalah tampilan chart PT Indofood Sukses Makmur di time frame monthly. Kita masih menggunakan Fibonacci sebagai indikator toolsnya ya. Dan dari penarikan Fibonacci ini ada potensi kenaikan sebesar 38,41% dari harga 6.250 sampai 8.650. Dan kenaikan ini dibantu juga dengan indikator Awisom osilator yang menunjukkan divergen atau pembalikan sebuah trennya. Jadi kenaikan ini berpotensi besar karena dibantu dari indikator Awisom osilator. Dan apabila harga menembus di 5.975, kemungkinan harga menuju ke support selanjutnya. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan buat teman-teman, jika ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, please chat your comment di kolom komentar, dan supaya kita bisa memberikan video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. So thanks for watching and see ya. Dan segi teknikal, yang pertama akan di Saya teknikal kayak oh mana? Apa diumumkan saya? saya Hah? Kayak enak soalnya ada. apabila harga menembus support di 5 apabila harga Terus ini oke. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Nah, kita akan bahas satu persatu. yang keempat, PT Indofood Sukses Yang ketiga